Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Alivia. Saya dari Prodi PGMI semester 3 unit 1. Pada video saya kali ini, di sini saya akan membuat suatu media pembelajaran yang menggunakan bahan bekas kardus. Bahan-bahan yang saya gunakan seperti karton berwarna hitam, kertas origami, lem bakar, jangka, dan di sini saya menggunakan alatnya yaitu gunting. Jadi langkah cara membuatnya yaitu yang pertama saya akan memotong kardus warna hitam ini sesuai dengan ukuran kardusnya. Kemudian saya melengketkannya menggunakan lem bakar. Jadi setelah karton hitam saya gunting mengikuti bentuk kardusnya, kemudian saya lem menggunakan lem bakar, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya saya akan membentuk bulat-bulat yang menggunakan kertas origami. Jadi kita ambil dulu origaminya satu, lalu kita bentuk pola bulat menggunakan jangka. Setelah semua pola sudah saya bentuk, selanjutnya saya akan membentuknya dengan menggunakan gunting. Langkah selanjutnya, saya akan menempelkan pola bulat-bulat ini pada karton berwarna hitam. Nah, selanjutnya saya akan menempelkan ini pada karton dan juga gambar bumi. Nah, selanjutnya saya akan membentuk beberapa lapisan atmosfer dengan menggunakan kertas origami lagi. Jadi setelah semua bahan-bahan ini sudah saya lengketkan pada karton berwarna hitam, saya akan menjelaskan penggunaan alat media atmosfer ini. Di sini saya menggunakan media pembelajaran berkaitan dengan atmosfer. Definisi dari atmosfer itu adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi. Bumi di mana tempat kita tinggal. Jadi pada atmosfer itu ia memiliki beberapa kandungan gas, diantaranya ada nitrogen, oksigen, dan lain sebagainya. Di sini saya memiliki tabel yaitu gas-gas yang terkandung pada atmosfer. Di atas bumi ini ada beberapa lapisan-lapisan udara yang terdapat di atasnya. Lapisan yang pertama yaitu lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini adalah lapisan pertama yang mengelilingi bumi. Di lapisan troposfer ini, disinilah tempat terjadinya seperti kemarau, hujan, angin, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada lapisan ini juga kehidupan itu terlindung dari sengatan benda langit. Dan di dalam lapisan troposfer ini terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan udara dasar. Lapisan udara dasar itu memiliki tebal sebesar 1-2 km di atas permukaan bumi. Keadaan lapisan ini juga bergantung pada fisik permukaan bumi. Pada lapisan ini juga disebut sebagai iklim mikro. Mengapa dikatakan iklim mikro? Karena pada lapisan ini mempengaruhi kehidupan tanah dan juga jasad pada manusia. Yang kedua yaitu ada lapisan udara bawah yang memiliki tebal 1-2 km. Pada lapisan ini juga berlangsungnya berbagai perubahan suhu dan juga iklim.
Nah, yang ketiga itu ada lapisan udara adveksi. Pada lapisan udara adveksi memiliki tebal 2-8 km. Nah, pada lapisan ini perubahan suhu panas dan dingin sering beradu, sehingga hal inilah yang menyebabkan suhu udara itu sering berubah-ubah. Nah, yang keempat adalah lapisan udara tropopause yang memiliki tebal 8-12 km. Nah, jadi lapisan tropopause ini dia merupakan batasan antara lapisan troposfer dan juga stratosfer. Lapisan tropopause dia memiliki ketebalan 8-12 km. Lapisan udara yang kedua yaitu ada lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer ini merupakan lapisan kedua dari stratosfer. Pada lapisan stratosfer ini, ia memiliki ketinggian di atas 50 km. Pada lapisan stratosfer ini, dia juga dibagi menjadi dua lapisan. Pada lapisan yang pertama, ia memiliki ketinggian itu dari 11-20 km, dan pada lapisan yang kedua, ia memiliki ketinggian dari 20-50 km. Jadi pada lapisan stratosfer ini, disinilah juga tempat terjadinya konsentrasi gas ozon atau yang disebut dengan ozonosfer. Lapisan ozon itu fungsinya sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena pada lapisan ozon itu ia berfungsi sebagai menyerap radiasi ultraviolet, sehingga radiasi tersebut tidak langsung masuk ke bumi. Lalu radiasi tersebut diserap oleh lapisan stratosfer. Ketika tidak ada lapisan stratosfer, maka ultraviolet tersebut akan tembus ke bumi dan membuat bumi menjadi gosong. Nah, puncak dari lapisan stratosfer ini disebut juga dengan stratopause. Lapisan selanjutnya yaitu ada lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini dia merupakan lapisan ketiga dari lapisan udara. Nah, jadi pada lapisan mesosfer ini memiliki ketinggian 49-32 km. Lapisan mesosfer ini ia merupakan sebagai lapisan untuk melindungi bumi dari jatuhnya meteor. Karena pada saat meteor jatuh ke bumi, meteor tersebut sudah hangus pada lapisan mesosfer sehingga tidak masuk ke bumi. Karena biasanya pada meteor yang masuk ke lapisan ini, dia sudah terbakar. Puncak dari lapisan mesosfer disebut juga dengan mesopause. Nah, selanjutnya ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini merupakan lapisan yang keempat yang memiliki ketinggian 85-500 km. Nah, selanjutnya ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini merupakan lapisan yang keempat. Lapisan termosfer ini ia memiliki ketinggian 85-500 km. Nah, jadi pada lapisan inilah yang merupakan lapisan terpanas di antara lapisan yang lainnya. Mengapa dia disebut dengan lapisan terpanas? Karena ia memiliki suhu antara 90-500 derajat Celcius. Nah, jadi mengapa pada lapisan termosfer ini disebut juga sebagai lapisan yang panas? Karena memiliki suhu yaitu 90-500 derajat Celcius. Nah, pada lapisan ini sangat panas karena molekul oksigen pada lapisan termosfer ini menyerap energi surya. Jadi, lapisan yang terakhir itu adalah lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer ini lapisan terluar. Lapisan eksosfer ini ia memiliki ketinggian di atas 500 km. Jadi, gaya gravitasinya sudah mulai berkurang dan pengaruh angkasa dari luar sudah mulai terasa. Nah, jadi pada lapisan eksosfer ini, di sini juga molekul-molekul bendanya itu sudah mulai bergerak bebas. Nah, sekian penjelasan saya mengenai media pembelajaran tentang atmosfer. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.